Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Indonesia? Semoga hari ini tetap sehat, semangat, dan terus optimis untuk menata masa depan. Hari ini kita akan mempelajari tentang gambar instalasi motor listrik dan cara membuat rangkaian motor listrik sistem DOL. Ya, video ini dipersembahkan oleh SMK Negeri 2 Bawang, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kompetensi dasar yang dipelajari yaitu pada nomor 3 dan 4, yaitu memahami gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Jadi di sini nanti gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Yang kedua atau kompetensi keterampilan mencontoh gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Nah, dalam hal ini berarti setiap siswa yang belajar materi ini harus bisa memahami gambar instalasinya dan harus bisa membuat gambarnya atau mencontoh gambarnya. Ya, sehingga nanti silahkan Anda bisa di screenshot untuk gambarnya, kemudian digambar ulang di masing-masing buku Anda. Ya, gambar rangkaian instalasi motor listrik sistem DOL. Ya, gambarnya atau gambar yang cukup populer seperti ini gambar yang ada di buku-buku banyak ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini masih belum lengkap ya, atau belum sesuai dengan gambar kalau misalnya kita buat rangkaian sembunyinya, karena di sini baru ada push button stop dan push button start, belum ada emergency. Kemudian untuk lampu indikator hanya satu, yaitu lampu indikator start, belum ada lampu indikator trip, belum ada lampu indikator stop ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini, ada L1, L2, L3 sebagai fasa, 3 fasa ya. Kemudian kalau di sini L1 itu sebagai satu fasa. Ya, jadi di rangkaian kontrol ini, rangkaian pengendali atau diagram kontrol adalah rangkaian satu fasa, sementara di diagram kendali, diagram daya, ya, diagram daya adalah rangkaian 3 fasa. 3 fasa, fasanya ada 1, 2, 3 ya. Kalau di sini fasanya 1 dan netral. Lanjut. Nah, di gambar itu kemudian kita lanjutkan membuat gambar yang lebih lengkap. Ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada fase L, line 1 atau fase R, kemudian ada line 2 atau fase S, kemudian line 3 fase T, kemudian line netral. Nah, line netral berwarna biru ya, yang R warna merah, S warna kuning, T warna hitam. Kemudian untuk di diagram daya ini menggunakan rangkaian 3 fase. Jadi di sini untuk F1 adalah simbol dari NCB 3 fase ya. Kemudian di sini ada K sebagai simbol daripada kontaktor magnet. Ya, kontaktor magnet ada beberapa kontak, yaitu kontak koil A1 A2, kontak utama 1 2 3 4 5 6 dan kontak bantu. Ya, kontak bantu ada 2 jenis, kontak bantu NO 13 14 ini kontak bantu NO, 21 22 kontak bantu NC. Kemudian di bawahnya F2 atau overload, thermal overload, terminalnya atau kontak-kontaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada kontak bantunya ada 95, 96 yang NC dan 97, 98. Kemudian di bawah sendiri ada simbol daripada M3 fase atau motor 3 fase. Ini adalah diagram dayanya. Kemudian yang ini untuk diagram kontrolnya menggunakan F0 yaitu NCB 1 fase. Kemudian kontak 95, 96, 97, 98 itu kontak miliknya ini ya, yang di F2 atau overload. Kemudian di sini kita, nah di gambar ini sudah kita pasangin S0 ya, di sini ada S0, S1, S2. S0 di sini adalah sebagai emergency, S1 sebagai push button stop, S3 sebagai push button start. Kemudian A1, A2 sebagai kontak coil. Kontak coilnya siapa? Kontak coilnya kontaktor magnet ya. Kemudian ada H1 lampu indikator start, H2 lampu indikator stop, H3 lampu indikator trip. Lanjut.
Nah, ini daftar komponen instalasi motor listrik sistem DOL ya, atau daftar komponennya apa aja. Nah, kita lihat daftarnya. Yang pertama ada NCB 3 fase ya. NCB 3 fase ini nanti fungsinya sebagai pengaman ya, pengaman daripada sumber tegangan 3 fase pada rangkaian diagram daya ya. Ada diagram daya menggunakan 3 fase. Kemudian untuk diagram kontrolnya NCB 1 fase ya, NCB 3 fase, NCB 1 fase. Kontaktor magnet, overload, motor induksi 3 fase. Kemudian ada lampu indikator start, lampu indikator stop, lampu indikator trip ya. Jadi kalau motor hidup yang nyala lampu hijau, kalau motor berhenti yang nyala lampu merah, kalau motor mengalami gangguan yang menyala lampu kuning. Kemudian ini adalah simbol komponen emergency ya. Ini untuk push button stop, untuk emergency, untuk mematikan rangkaian secara darurat ketika terjadi darurat atau gangguan. Kalau push button stop untuk mematikan rangkaian secara normal. Jadi kalau kita sudah selesai bekerja ya kita matikan dengan push button stop. Kemudian push button start adalah untuk menghidupkan motor. Kemudian diberi atau disediakan juga kabel pengantar yang warna merah adalah untuk fase R ya. Kabel pengantar warna kuning untuk fase S, kabel pengantar warna hitam untuk fase T, dan kabel pengantar warna biru untuk jalur netral. Nah, kabel-kabel ini secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini gambar simbol dan gambar komponen. Jadi kalau tadi kita sudah melihat gambar untuk instalasi motor listrik, kemudian tadi sudah kita lihat gambar komponennya, maka di sini kita coba pasangkan gambar simbolnya seperti apa, komponennya seperti apa ya. Ya, lihat. Nah, ini gambarnya adalah gambar instalasi motor sistem DOL ya untuk mata pelajaran. Ya, ini namanya gambar gambar etiket ya, gambar identitas dari keterangan gambar ini ya, dibuat oleh siapa, judulnya gambar apa, dibuat oleh siapa, kemudian identitas yang lain, kelas, kemudian dibuat tanggal berapa dan sebagainya. Ya, ini ada fase L1, L2, L3, N ya. Seperti ini untuk gambarnya. Nah, di sini ada simbol-simbol ya. Simbol F1, F0, K, F2. Nah, kita coba lihat F1 itu apa? Nah, F1 adalah simbol daripada komponen NCB 3 fase ya. Kemudian F0 apa? F0 adalah simbol daripada komponen NCB 1 fase. Kemudian K itu adalah simbol daripada komponen kontaktor magnet. Kemudian F2 adalah simbol daripada komponen overload. Kemudian S0 simbol komponen daripada emergency ya, saklar darurat. Seperti ini emergency, yaitu dengan cara ditekan ya, dengan tekanan istilahnya didorong ya. Kemudian untuk S1 adalah simbol daripada push button stop ya, jadi untuk memutuskan atau menghentikan rangkaian. Kemudian S2 adalah push button start ya. Kemudian untuk H1 yaitu lampu indikator start berwarna hijau. H2 adalah untuk simbol daripada gambar komponen lampu indikator stop berwarna merah. H3 adalah gambar simbol untuk gambar komponen lampu indikator trip berwarna kuning. Kemudian M3 fase adalah simbol daripada motor 3 fase. Nah, ini adalah motor 3 fasenya ya. Nah, kalau tadi itu gambar diagram daya dan diagram kontrol, kalau di sini adalah gambar pengawatannya ya. Pengawatannya itu nanti kalau kita membuat rangkaian kurang lebihnya seperti ini ya. Kita lihat ini yang di warna ungu adalah sebagai gambar untuk di dalam panel ya, di dalam box panel. Kemudian yang sebelah kanan ada lampu indikator, ada push button, ini nanti yang ada di pintu panel ya. Jadi
gambar ini sudah kita kita kelompokkan mana yang ada di dalam panel, mana yang ada di pintu panel, kemudian mana yang di luar panel. Ya, di luar panel adalah motor 3 fase ya, jadi motor 3 fase di luar. Kemudian yang ada di pintu panel ada H1, H2, H3. Apa aja ini H1, H2, H3? Ya betul, H1 adalah lampu indikator start, H2 lampu indikator stop, H3 lampu indikator trip. Kemudian ini ada S0 ya, untuk simbol emergency stop, emergency. Kemudian S1 push button stop, S2 push button start. Ini ada di pintu panel ya. Kemudian yang ini ada NCB 3 fase, NCB 1 fase, kontaktor magnet dan overload ada di dalam panel box. Nah, ini gambar sebagai seolah-olah box panelnya. Ya, ini seolah-olah gambar pintu panelnya. Ya. Kita pasang dulu untuk NCB 3 fase-nya di dalam panel, box panel. Kemudian NCB 1 fase kita pasang. Kemudian kontaktor magnet kita pasang. Kemudian overload kita pasang. Ya, jadi di dalam panel nanti ada NCB 3 fase, NCB 1 fase, kontaktor magnet dan overload. Nah, untuk pemasangan ini nanti kalau di rangkaian sesungguhnya maka NCB dan NCB ini dipasang di dalam rel omega ya. Jadi tinggal diceklik aja ya, rel omega, kontaktor magnet juga di rel omega. Kemudian kita lihat di bagian pintu ada push button ada lampu indikator start, kemudian lampu indikator stop, lampu indikator trip, kemudian emergency stop, kemudian push button stop, kemudian push button start. Nah, kemudian untuk cara memasangnya atau merangkainya gimana? Ya, kita siapkan kabel-kabelnya dulu ya. Kabelnya tadi ada apa aja? Kabel fase R, fase S, fase T, dan netral. Ya, berarti kabelnya ada berapa? 4. Oke, kita pasang dulu kabelnya. Nah, ini kabel merah fase apa? R. Ya, R di bagian NCB yang nomor 1 ya. Jadi terminal nomor 1 NCB 3 fase itu adalah fase R. Kemudian terminal nomor 3 adalah kabel kuning atau fase S. Kemudian kita sambung dengan kabel hitam atau fase T di terminal nomor 5 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya. 1 3 5 adalah fase RST. Kemudian untuk yang NCB 1 fase kita ngambil decouple dari NCB 3 fase ya. NCB 3 fase masuk ke jumperan ke NCB 1 fase. Kemudian kita sambungkan output NCB ke kontak utama pada kontaktor magnet, yaitu terminal nomor 1 ke terminal nomor 3, terminal nomor 5 ya, atau L1, L2, L3 ya. Kemudian dari kontaktor magnet ke overload ya. Jadi terminal nomor 2 kontaktor magnet 2, 4, 6 dihubungkan dengan terminal input overload ya, nomor 1, nomor 3, nomor 5. Nah, ini untuk rangkaian dayanya sudah kita pasangnya kabel. Lanjutnya adalah kita masuk ke merangkai rangkaian pengendali. Ya, dari NCB 1 fase masuk ke kontak terminal ya, terminal kontak daripada overload yaitu yang 95 ya. 95. Kemudian untuk yang 96 kita hubungkan ke emergency stop ya, dari 95 ke emergency stop ya. Ya, jadi lihat ya, dari overload nomor 96 ya, ini 95 untuk inputnya, outputnya 96 menuju ke input untuk emergency stop. Dari emergency stop masuk ke push button stop ya, outputnya emergency masuk ke push button stop. Kemudian dari push button stop masuk ke input push button start.
Kemudian dari push button start menuju push button start outputnya ya, ini akan menuju ke terminal A1 kontaktor magnet ya. Jadi lihat ya, akan menuju ke A1 kontaktor magnet ya. A1 adalah sebagai terminal coil ya, atau kontak coilnya di kontaktor magnet. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan A2 nya. Nah, ini adalah untuk kabel netralnya, kita pasangkan ke A2, yaitu di kontaktor magnet. Dengan demikian, rangkaian ini secara prinsip dasar sudah bisa bekerja, ya, sudah bisa bekerja. Tetapi di sini belum ada penguncian, kemudian di sini juga belum ada lampu indikator, ya. Tetapi secara fungsi kerja ini sudah bisa bekerja. Artinya kalau push button start ditekan ya, ini berarti A1 ya, aliran arus dari sini ya, NCB 3 fase masuk NCB 1 fase, masuk ke overload, masuk emergency, push button stop, masuk ke terminal push button start. Maka di sini ke A1, A2, maka ini kontaktor magnet sudah aktif. Ya, tapi aktifnya di sini belum terkunci. Artinya selama push button start ditekan atau kita harus mengaktifkan dengan menekan terus. Nah, itu belum ada penguncian artinya. Nah, maka kita lanjutkan merangkainya sekaligus untuk lampu indikatornya bagaimana caranya. Nah, ini di bagian push button stop, bagian outputnya ya, output push button stop atau terminal nomor 2 ya. Nah, ini untuk input nomor 1, output nomor 2. Itu kita hubungkan dengan terminal nomor 13. Ya. Terminal nomor 13 pada kontak bantu kontaktor magnet. Kemudian dari A1 pada kontaktor magnet kita sambungkan ke terminal nomor 14. Ya, ini adalah ini 13, yang ini 14 ya. Berarti rangkaian ini sudah ada penguncian. Artinya sekali push button start ditekan ya, kemudian dilepaskan, maka kontaktor magnet akan terus aktif ya, sampai push button stop ataupun emergency stop ditekan ya, akan terus aktif. Tapi belum ada beban motornya ya, sehingga nanti kita sambungan beban motornya juga. Nah, ini rangkaian ini sudah cukup. Kita lanjutkan untuk melengkapi lampu indikator. Apakah motor ini bekerja atau tidak kan kita tidak tahu. Maka kita perlu indikator sebagai penanda ya, penanda bahwa oh ini motor bekerja dari mana? Lampu hijau menyala. Oh ini motor mati dari mana? Dari lampu merah. Oh ini motor mengalami gangguan dari mana? Dari lampu kuning. Maka ini lampu indikator ini perlu kita sambungkan kabel-kabelnya. Nah, ini untuk jalur untuk output dari push button start ya, kita menghubungkan ke A1, menghubungkan ke 14, juga menghubungkan ke lampu indikator start. Kemudian lampu indikator start ini perlu netral, kita ngambil couple dari A2 pada kontaktor magnet ya. Jadi di sini kita sambung ke sini ya. Nah, ini lampu indikator sudah menjadi penanda. Bagaimana yang stop dan trip? Nah, lanjutkan ya. Untuk yang kabel penghantar dari push button push button ini, output push button start ya, atau dari A1 ya, kita couple ke untuk ini yang NC-nya, yaitu nomor 3132. Kalau di sebelah sini yang 2122, tapi karena di sebelah kanan ini yang 3132 ya. Nah, dari yang 32-nya kita sambungan ke push button ke lampu indikator stop. Kemudian lampu indikator stop kita berikan netral ya. Maka ini indikator stop sudah berfungsi ketika push button stop ditekan. Selanjutnya kita sambungkan untuk
Ini ya, diperhatikan di sini ada kontak 9798 ya. Yang 97-nya adalah kita kopel dari 95 ini ya, 95 kita kopel ke 97. Nah, kita kopel ya dari sini ke sini. Kemudian 98-nya ya, 98-nya kita pasangkan ke lampu indikator trip. Ya, lampu indikator trip sudah ada fasanya dari output kontak 98 overload. Kemudian kita pasangin daripada netralnya ya. Nah, maka rangkaian ini sudah ya menjadi rangkaian motor listrik sistem DOL ya, dengan penyambungan kabel seperti ini. Ini sudah bisa bekerja, sudah bisa untuk menghidupkan motor-motor di pabrik-pabrik ya, dengan instalasi motor sistem DOL. Sudah ada lampu indikator start atau hidup, ada lampu indikator stop atau motor mati, sudah ada lampu indikator trip. Selanjutnya kita pasang motornya sebagai beban yang akan kita kendalikan, yaitu motor induksi 3 fase. Nah, ini punya 3 kabel pengantar, yaitu fase R, fase S, fase T ya. Nah, dengan demikian rangkaian instalasi motor listrik sistem DOL sudah selesai, sudah bisa digunakan. Selamat bekerja dan semoga sukses. Instalasi motor listrik sistem DOL. Sekian dan terima kasih.